Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program ini hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi, juga membahas tema-tema yang lagi hangat yang ada di sekitar kita di bumi Tambun Bungai. Pemirsa, di Tatap Muka, kami juga membahas masalah pendidikan, sosial, politik, budaya, ketahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Seperti tema bahasan kita pada malam hari ini, budaya dan wisata bangkit pasca COVID. Tentu saja untuk membahas hal ini saya tidak sendiri. Sudah hadir di studio bersama saya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Guntur Talajan, SHMPD. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa kabar? Kabar bahlap. Sehat? Sehat. Oke. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog kita pada malam hari ini, kami mengucapkan selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Pemirsa, sebelum ini kita akan melihat dulu tampilan dari teman-teman kita, Karungut. Apa itu Karungut? Karungut adalah budaya Dayak khususnya di bumi Kalimantan Tengah. Karungut sendiri berbicara tentang pantun. Dia menyampaikan pesan melalui lagu. Nah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan Karungut dari Sanggar Panatau Kameluh Bulan yang tepatnya berada di Kereng, kilometer 5,5 Palangkaraya. Dan malam hari ini bersama kita dengan Bapak Mampung, Bapak Dinal yang membawakan doa penolak bala. Dan juga kita berkenalan langsung dengan mereka. Dan inilah teman-teman kita dari Sanggar Panatau Bulan. Tahun ini banyak berita di TV, radio, sosial media. Tersebar luas kemana-mana. COVID-19 itu namanya. Wahai saudara, jangan gelisah, mari bersatu kita ku mencegah, memutus rantai virus membawa. Ikut petunjuk dari pemerintah. Corona sudah mewabah Wuhan, Cina, negara sebelah. Korbannya meningkat telah merubah dari Asia sampai ke Eropa. Bapak Presiden menghimbau kita lewat radio, TV, media. Memutuskan rantai virus corona, bekerja dan diam di rumah saja. Dan Menteri Dinas Kesehatan tidak kurang memberi kepada
himbauan. Panas dan dingin segera laporkan, segera lapor dalam pembatasan. Iya, terima kasih kepada bapak-bapak dari Sanggar Panatau Kameluh Bulan sudah membawakan karumputnya. Pemirsa, intinya adalah teman-teman bercerita bagaimana wabah corona itu datangnya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sehingga kita tidak terpapar oleh virus corona. Pemirsa, pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana sektor pariwisata dan juga pelaku budaya ketika virus ini melanda. Apa yang harus dilakukan? Kemudian, apa solusi atau strategi bisnis yang akan dicanangkan oleh Dinas Pariwisata di Provinsi Kalimantan Tengah? Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Kita langsung saja, saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, ada pernyataan bahwa staf Presiden mengatakan, Pak Muldoko mengatakan bahwa pariwisata kita adalah yang terdampak dan paling berasa juga. Bagaimana ketika itu bergejolak corona di Indonesia, semua berdampak termasuk sektor pariwisata. Yang ingin saya tanyakan, pelaku usaha budaya wisata yang terdampak COVID selama ini di Kalimantan Tengah seperti apa, Pak? Baik. Adil Katalino, becuramin ke surga, bersengat ke jebada. Harus. Salam karting berkah. Terima kasih pemirsa di mana saja berada, khususnya Jurnal TV yang luar biasa memberikan kesempatan dan ruang waktu untuk menghadirkan kami dengan undangan yang disampaikan kepada kami. Dan sengaja saya memohon kepada rekan-rekan saya, saudara saya Mampung, Dinal dan Taro untuk mengisi ya hiburan, silingan ya sebelum dialog ini. Baik. Selama ini memang suasana siaga darurat kemudian dilanjutkan dengan tanggap darurat. Ini dasar hukumnya penanganan COVID-19 ya di Kalimantan Tengah. Saya mohon izin atas nama Pak Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Sugianto Sabran, kami juga selaku anggota Satgas COVID ya. Dan kami di bidang sektor kebudayaan dan pariwisata. Sejak tanggap darurat dilaksanakan, diberlakukan, semua kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan dan kesenian sudah tutup, termasuk juga pelaku seni dan budaya. Sanggar, kegiatan kesenian dan juga paguyuban kita undur sementara. Tapi ada satu hal yang menarik, kebijakan dari pemerintah pusat, terutama dari Kemendikbud Dirjen Kebudayaan, bahwa selama COVID ini kita berkeinginan dan berinovasi bagaimana menghibur masyarakat yang saat ini suasananya adalah diam susah, di rumah saja, kemudian stres, trauma, ya, takut, diam di rumah saja. Nah, kami ada namanya daring, program seni dan budaya yang tidak mengundang orang banyak tapi bisa ditonton dengan menggunakan media sosial, ya, Facebook secara langsung, video pendek, sampai film-film pendek, salah satunya Kerungut dan Musik Kecapi ini. Ini yang kita himbau, yang kita kerjasama dengan pelaku seni dan budaya selama ini. Dan ini untuk menghibur dan memberikan kontribusi di sektor kami, seni dan budaya ini berperan dalam suasana yang bencana ini. Ya, dari sektor pariwisata sudah tutup total semuanya. Jadi destinasi kita, khususnya ya
yang sudah mendunia. Taman Nasional Tanjung Puting, orang hutan yang terkenal dan terbanyak di dunia, yang sebenarnya bulan-bulan ini adalah puncaknya kunjungan wisatawan mancanegara biasanya ke Tanjung Puting dan Taman Nasional Sebangau. Sejak virus ini dan aturan pemerintah pusat dan daerah, baik edaran himbauan dari Pak Gubernur, Pak Wali, Pak Bupati se-Kalimantan Tengah, sejak tanggap darurat kita udah tutup semua, termasuk juga fasilitas kegiatan pariwisata, kapal sur sungai, kuliner, sampai kepada hotel. Ya, bayangkan hotel berbintang kita berapa puluh ya di Kalimantan Tengah, termasuk di Palangkaraya ini semua tutup. Dan lebih parah lagi, dampak yang dikatakan oleh Bapak Acar itu adalah dari sektor pariwisata ada yang di-PHK dan dirumahkan dari karyawan hotel ini. Ya. Melihat dari berkaca dari fenomena seperti ini, Pak, berapa PAD kita yang turun akibat tutupnya sektor pariwisata dan budaya ini sendiri? Ya, kalau berbicara dengan PAD nanti PAD dari khususnya dari sektor pemasukan pariwisata, baik dari hotel, kemudian tempat-tempat hiburan lain, sampai semua. Berapa persen, Pak? Ini kan tutup semua, tidak ada pemasukan, artinya nol. Ya, selama tanggap darurat ini, teman dari sektor PAD dari perhotelan dan sektor pariwisata. Biasanya Pak berapa, semua. Pak? Kalau untuk 1 tahun berjalan. Belum bisa dihitung. Ini kan masih berjalan nih, belum bisa dihitung. Seperti yang kemarin sebelumnya sampai berapa sumbangan dari pariwisata dan kebudayaan ini sendiri ke pemerintah daerah, Pak? Ya cukup besar ya. Pertama kita kan dari sektor transportasi, kemudian pengusaha pariwisata, kapal sur sungai, hotel, restoran, hiburan, itu kan semua ada sektor pajak ya, pajak hiburan namanya. Dan itu yang memungut atau menarik adalah kota dan kabupaten. Jadi data itu ada di kota dan kabupaten. Ya, jadi kita provinsi menghimpunnya saja. Nah, pada saat ini memang ya masih suasana bencana dan kita aktif memberikan himbauan, terutama melalui seni dan budaya dan juga pelaku-pelaku pariwisata kita, termasuk juga putra-putri pariwisata kita memberikan himbauan-himbauan melalui media sosial. Apa yang dilakukan, Pak? Hidup sehat. Dilakukan dari teman-teman dari dinas terkait ini sendiri untuk para pelaku usaha yang tadi Bapak katakan sempat tutup, kemudian bisnis yang stop, itu apa, Pak? Ya, backup dari teman-teman dinas pariwisata sendiri. Selama ini kan masih suasana bencana. Kita harapkan dan kita berdoa karena perkiraan kan akan berakhir Juni atau bulan seterusnya akan selesai tuntasnya. Nah, kita sudah membersihkan program itu. Kita baru 2 hari yang lalu rapat dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 13 Kabupaten dan Kota melalui media sosial atau Zoom. Kita meminta kepada dinas kabupaten kota untuk memprogramkan dan menyiapkan terutama promosi kegiatan budaya pariwisata yang masih ada. Karena anggaran juga kita ini kan bergeser semua ke COVID ini. Kita fokus ke sana. Kita menyelamatkan nyawa dulu ya. Kita menyelamatkan nyawa dan raga manusia ini dulu. Kesehatan ini dulu yang penting. Oke, di bawah teman-teman Dinas Kebudayaan Pariwisata, ada seperti saya katakan, ada pelaku usaha, ada bisnis ekonomi kreatif. Dukungan seperti apa selama ini ketika mereka harus stay at home, sementara mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa berekspresi, kemudian pemasukan untuk mereka pribadi itu kurang. Apa yang dilakukan teman-teman? Adakah sumbangsih mungkin berupa dana atau seperti apa, Pak? Ya, kita kan ada tim di Dinas Budfar itu, tim pendataan. Ya. Kita juga ada surat tugas dari Satgas agar mendata yang terdampak COVID ini, baik di sektor kebudayaan, pelaku seni dan budaya, termasuk juga sektor pariwisata ya, termasuk rekan-rekan saya, adik-adik saya ini juga kita data kemarin, dan data itu sudah kita salurkan, sudah kita sampaikan ke satu pintu itu dinas sosial provinsi, dan di kabupaten kota ada dinas sosial kabupaten kota, kemudian di pusat ke Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan juga Kementerian Pariwisata. Ini data ini sudah kita sampaikan yang terdampak ya se-Kalimantan Tengah. Data pertama, mungkin nanti ada data susulan lagi, data tahap kedua, dan data ini ya arahnya adalah untuk
meminta atau mengusulkan dukungan dari pemerintah, apakah namanya insentif, apakah namanya bantuan, apakah namanya kartu prakerja ya dari dinas kesejahteraan atau bansos ya ini. Dan sebagian sudah di daerah sudah Menerima itu. disalurkan ya. Namun masih proses dan masih berjalan ya. Oke. Dan saya kira ini perhatian pemerintah, karena ini semua sektor, tidak saja sektor budaya dan berwisata, tapi hampir semua sektor yang terdampak. Ya, betul. Kemudian Pak, kita pariwisata, kebudayaan, adakah tren baru setelah pasca COVID ini sendiri? Pastikan ada perubahan Pak, dari misalnya pariwisata yang dahulu seperti ini, kemudian menjadi program baru tetapi tetap berhubungan dengan yang namanya mungkin protokol kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan jeda setelah pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Tatap Muka.